Sebelum saya masuk pada pembahasan topik hari ini, izinkan saya memberikan koreksi terhadap video saya yang tayang pada tanggal 30 September berjudul Sebagian Umat Islam Tolak Pembangunan Vihara di Cengkareng Barat. Dalam video itu, saya mengkritik aksi kelompok Islam untuk menolak Vihara Cetia Permata di Hati, Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Setelah saya pelajari kondisi lebih jauh, saya memperoleh informasi bahwa penolakan vihara tersebut tidak datang dari umat Islam, melainkan dari warga setempat yang datang dari berbagai latar belakang agama. Karena itu, saya memutuskan untuk men-take down video tersebut. Saya sangat menyayangkan adanya pihak-pihak yang berusaha membangun narasi tentang adanya aksi kelompok Islam dalam perseteruan vihara di Cengkareng Barat. Saya mohon maaf bila ada pihak-pihak yang dirugikan oleh video tersebut. Ini adalah pelajaran penting bagi kami di Cokro TV dan kami berjanji ke depan akan jauh lebih berhati-hati. Terima kasih. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Rizik Syihab memang dendam sekali pada Presiden Jokowi. Pada 30 September kemarin, dia dan kawan-kawannya menggugat sang presiden. Nama organisasinya TAMAK, singkatan dari Tim Advokasi Masyarakat Anti Kebohongan. Tanggal 30 September dipilih karena momentum peringatan G30 SPKI. Mungkin Rizik menganggap dirinya sebagai jelmaan baru Presiden Soeharto untuk mengalahkan Jokowi yang adalah jelmaan PKI. Mungkin. Yang jelas TAMAK ini memang berusaha menghajar Jokowi. Rizik tidak sendirian di sana. Ada sejumlah tokoh lain. Ada Munarman, mantan juru bicara FPI. Lantas ada juga Marwan Batubara, mantan anggota DPD yang sangat keras menyerang Jokowi. Juga ada nama seperti Maijen TNI Sunarko. Saya sebetulnya sih tak kenal dengan namanya, tapi kalau saya browse di Google, saya menemukan nama ini sebagai mantan Danjen Kopassus yang belakangan bergabung dengan PKS. Kalau ini benar Sunarko yang dimaksud, dia sempat ditahan melakukan penyelundupan senjata menjelang pengumuman hasil pemilu 2019. Koordinatornya sendiri adalah Aziz Yanuar, pengacara yang jadi kuasa hukum Rizik dan kemudian bergabung dalam tim pemenangan Anies dan Caimin pada Pilpres 2024. Selain itu ada beberapa nama lagi. Tapi yang terpenting, posisi Rizik di TAMAK terlihat sangat menentukan. Dalam list nama pengajuan gugatan, nama Rizik berada di urutan teratas. Saya rasa Rizik memang ditempatkan sebagai panglima untuk menghabisi Jokowi. TAMAK menggugat apa yang mereka sebut rangkaian kebohongan yang dilakukan Jokowi selama periode 2012-2024 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. TAMAK menganggap Jokowi sudah melakukan kebohongan sejak dia menjadi calon gubernur DKI pada 2012 sampai masa akhir jabatannya sebagai presiden pada 2024. TAMAK menilai rangkaian kebohongan itu dilakukan dalam rangka pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan Jokowi. Apalagi, kata TAMAK, rangkaian kebohongan itu dilakukan Jokowi dengan menyalahgunakan mekanisme sarana dan prasarana ketatanegaraan. Menurut TAMAK, kalau rangkaian kebohongan Jokowi ini dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka ini akan mencoreng sejarah bangsa Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Tapi apa sih yang dianggap TAMAK sebagai rangkaian kebohongan Jokowi? Setidaknya ada 6 hal yang disebut TAMAK. Saya sebut saja secara lengkap. Pertama, kebohongan soal komitmen untuk menjabat gubernur DKI selama 1 periode penuh 5 tahun. Kedua, kebohongan mengenai data adanya 6.000 unit pesanan mobil SMK. Tiga, kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri asing. Keempat, kebohongan akan melakukan swasembada pangan. Kelima, kebohongan tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC. Keenam, kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun rupiah yang ada di kantong Jokowi. Menurut TAMAK, semua hal tersebut bohong dan karena itu Jokowi harus dihukum. Lantas coba deh perhatikan tuntutan hukum yang diajukan oleh mereka. TAMAK menuntut Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024
untuk disetorkan kepada kas negara. Tamak juga minta negara untuk menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi. Dan terakhir, Tamak meminta negara menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Ajaib kan tuntutannya? Kalau utang luar negeri Indonesia tahun 2024 mencapai 6.500 triliun rupiah, apakah artinya Jokowi dituntut membayar 6.500 triliun itu? Ini kan luar biasa, tidak masuk akal. Tapi yang paling berkesan dari Tamak ini adalah apa yang mereka sebut sebagai rangkaian kebohongan Jokowi tersebut. Tamak seperti mengarang bebas, bicara sembarangan tentang kebohongan Jokowi. Bahwa Jokowi tidak menyelesaikan masa jabatannya sebagai gubernur, ya bukan karena dia bosan atau ngambek atau berubah pikiran. Dia berhenti jadi gubernur karena maju ke posisi yang lebih menentukan kesejahteraan bukan saja rakyat Jakarta, tapi rakyat Indonesia. Dia diminta, didukung, didorong untuk jadi presiden. Masa dia lantas dibilang ingkar janji? Terkait SMK, kita memang tidak tahu persis berapa pesanan mobil dari pabrik tersebut. Tapi konteks waktu harus dipahami. Jokowi bicara soal pesanan mobil itu di awal 2019. Dan justru pada tahun itu juga dunia terkena pandemi COVID-19. SMK berhenti produksi sampai 2021. Baru pada 2022 SMK menggeliat bangkit. Mereka kembali muncul pada pameran otomotif Indonesia 2023 dengan model baru seperti Bima EV, sebuah kendaraan listrik. Jadi tidak bisalah pernyataan Jokowi itu disebut sebagai kebohongan. Lantas soal pinjaman luar negeri. Jokowi tidak pernah bilang tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Memang dalam beberapa kesempatan Jokowi menekankan pentingnya kemandirian ekonomi dan berusaha mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri. Tapi dengan kondisi ekonomi saat ini tentu saja tidak mungkin untuk mengharamkan pinjaman luar negeri. Pinjaman uang itu dibutuhkan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur besar seperti pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, pembangkit listrik. Begitu juga dengan swasembada pangan. Jokowi memang berkomitmen untuk mencapai swasembada pangan selama masa kepemimpinannya. Salah satu fokus utama pemerintahan Jokowi adalah memperkuat sektor pertanian dan memastikan Indonesia memenuhi kebutuhan pangannya sendiri tanpa ketergantungan yang besar pada impor. Untuk mendukung tujuan ini, pemerintah Jokowi meluncurkan sejumlah kebijakan seperti pembangunan infrastruktur pertanian, penggunaan teknologi modern dalam pertanian, pemberian bantuan kepada petani, dan pengembangan lahan pertanian baru. Namun, sejumlah tantangan seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas internasional, dan kelemahan infrastruktur tetap menjadi kendala. Akibatnya, sekeras apapun upaya yang dilakukan Jokowi, upaya swasembada pangan tetap tak tercapai optimal. Dalam hal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Jokowi memang semula menyatakan proyek itu akan dibiayai melalui skema business to business tanpa menggunakan APBN. Namun belakangan setelah mengalami pembengkakan biaya, pemerintah memutuskan untuk menyuntikkan dana APBN. Ini dilakukan untuk menjaga kelangsungan proyek yang dianggap sebagai proyek strategis nasional sambil memperhatikan kapasitas fiskal negara. Jadi memang benar bahwa Jokowi menggunakan APBN untuk membiayai kereta cepat itu, namun lagi-lagi tidak dalam konteks berbohong. Terakhir yang juga sangat menggelikan adalah soal uang 11.000 triliun rupiah di kantongnya. Jokowi tidak pernah bilang dia punya dana sebesar itu di kantongnya. Dia menyebut dana itu dalam konteks mengajak orang-orang Indonesia menempatkan uangnya di dalam negeri, bukan di luar negeri. Jokowi bilang bahwa ada data yang menunjukkan uang pengusaha Indonesia yang disimpan di luar negeri mencapai 11.000 triliun rupiah. Dan itu merugikan kesehatan ekonomi Indonesia. Lantas Jokowi bilang daftar nama pengusaha yang menempatkan dananya di luar negeri itu ada di kantongnya. Jadi dia tidak bilang dia punya uang 11.000 triliun di kantongnya. Yang ada di kantong Jokowi ya daftar nama pengusaha. Saya sengaja menjelaskan jawaban atas rangkaian tuduhan itu satu persatu untuk menunjukkan betapa mengada-adanya tuntutan Rizik dan kawan-kawan.
Tentu saja tak semua rencana pembangunan yang dilakukan presiden bisa dicapai secara sempurna sampai di akhir masa kepresidenannya. Tapi itu kan hal yang normal-normal saja. Yang penting Jokowi berusaha secara sungguh-sungguh menggerakkan pemerintahannya untuk mencapai target-target yang ditentukan itu. Berlebihan tentunya untuk mengatakan bahwa kegagalan mencapai tujuan itu secara sempurna adalah bukti kebohongan. Tapi barangkali pada akhirnya kita memang tak perlu bicara gugatan tamak ini secara terlalu serius. Rizik sendiri barangkali juga tidak serius. Dia dan kawan-kawannya memang tak peduli apakah gugatan mereka akan diterima atau disidangkan. Mereka hanya ingin menjelek-jelekan Jokowi. Mereka tidak terima Jokowi dikenang rakyat Indonesia sebagai presiden terbaik yang pernah ada di negara ini. Sesederhana itu, sedangkal itu. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.